Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabi ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfauna wanfana bima alamtana wazidna ilman nafian warzukna fahman wa hikmatan. Sahabat cerita dan makna hidup, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam kajian inspiratif yang mendalam. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, kami mengajak sahabat semua untuk mengeksplorasi video-video sebelumnya di channel ini. Banyak sekali pelajaran berharga tentang kehidupan, spiritualitas, dan makna di balik setiap peristiwa yang telah kita bahas. Silakan tonton dan resapi, agar semakin luas wawasan kita dalam memahami hidup dengan cara yang lebih bermakna. Pada episode ke-39 ini, kita akan membahas tentang makna spiritual. Apa sebenarnya makna spiritual itu? Bagaimana cara kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan Islam, iman, dan ihsan? Mari kita renungkan bersama, agar tidak salah dalam melangkah dan tetap berada di jalan yang benar. Dan tidak kita pandang bahwa yang namanya spiritualitas itu kepada hal yang salah, seperti uka-uka atau hal-hal goib yang berkaitan dengan hantu jin dan genderewo saja. Sahabat cerita dan makna hidup, secara bahasa, kata spiritual berasal dari kata spiritus, dalam bahasa Latin, yang berarti napas atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spiritual sering dikaitkan dengan ruh, rohani, atau jiwa, pergolakan batin manusia, yang berhubungan dengan aspek batin dan kesadaran seseorang terhadap hal-hal yang bersifat ilahiyah. Dalam masyarakat umum, spiritual sering diartikan sebagai pencarian makna hidup, kedamaian batin, atau hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar dunia materi. Ada yang mengaitkannya dengan ketenangan jiwa, meditasi, atau bahkan pengalaman mistik. Terkadang masyarakat pada umumnya, ketika mendengar kata spiritual, lebih condong kepada hantu, jin dan kuntilanak. Namun, dalam Islam, spiritualitas memiliki makna yang lebih mendalam dan terarah. Dan terkadang kita tidak menyadari kalau sedang menjalankan spiritualitas dalam keseharian. Episode 39, Makna Spiritual, Keseimbangan Iman, Islam, dan Ihsan dalam Kehidupan Sehari-hari. Sahabat cerita dan makna hidup. Agar spiritualitas kita tidak salah arah dan tetap berada dalam jalan yang benar, Islam memberikan konsep yang jelas melalui Islam, iman, dan ihsan. Seringkali, spiritualitas hanya dikaitkan dengan ibadah mahdah, seperti salat, puasa, atau membaca Al-Quran. Padahal, makna spiritual yang sejati dalam Islam bukan hanya tentang menjalankan ritual ibadah, tetapi juga bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, dengan berbagai tantangan seperti tekanan sosial, gaya hidup materialistis, dan paparan media digital yang kuat, kita perlu memahami bagaimana membawa makna spiritual ke dalam kehidupan agar tetap berada di jalan yang benar. Sahabat, makna spiritual dalam Islam, kepatuhan dalam segala aspek hidup. Islam adalah aturan hidup yang lengkap, bukan sekadar kumpulan ritual. Spiritual dalam Islam berarti menjalankan setiap aktivitas dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat.
Contoh dalam keseharian dapat kita terapkan. Dalam bekerja, tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga melakukannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab sebagai ibadah kepada Allah. Bekerja sama dalam pekerjaan dalam arti menumbuhkan hubungan baik dan sehat antara sesama pekerja pada umumnya. Dalam berkeluarga, mendidik anak dengan kasih sayang dan nilai-nilai Islam, bukan hanya mengejar keberhasilan duniawi. Contoh dan pembelajaran yang baik adalah di lingkungan keluarga, ada filterisasi terhadap cara bicara, sopan santun dan akhlak. Yang terkadang orang tua membiarkan perilaku dan ucapan anak atas dasar viralitas. Atau karena sedang tren saat itu, jadi merasa keren. Sehingga membiarkan anak walaupun berbuat salah. Dalam bermedia sosial, menyebarkan konten yang bermanfaat, bukan hoaks atau kebencian. Makna spiritual dalam Islam adalah menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik di rumah, tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Sahabat, makna spiritual dalam iman, keyakinan yang memandu perilaku. Iman adalah kepercayaan yang tertanam dalam hati dan terlihat dalam tindakan. Spiritualitas yang sejati harus berlandaskan iman yang kuat kepada Allah, bukan hanya sekadar perasaan damai atau pengalaman mistis. Seperti contoh hal dalam keseharian, dalam menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, tetapi berserah diri kepada Allah dan tetap berusaha. Atau tetap berusaha baik sambil berdoa, berlanjut melakukan aktivitas keseharian sebagai kewajiban dengan menyandarkan hasilnya akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal. Dalam mencari ketenangan, bukan hanya dengan meditasi atau mendengarkan musik yang menenangkan, tetapi dengan berzikir dan mengingat Allah. Atau dengan menanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah Maha Mengurus, Maha Meliputi dan ketenangan itu sendiri tidak akan datang kalau tidak Allah memberikan ketenangan itu. Dalam menjalani kehidupan sosial, menghargai orang lain sebagai makhluk Allah, tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau status sosial. Karena yakin bahwa tidak ada sesuatu bergerak satu biji zarah kalau tidak karena izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang benar, seseorang tidak akan mudah terpengaruh oleh tren spiritual yang menyimpang, seperti kepercayaan pada energi semesta, tanpa menyandarkan diri kepada Allah. Terjaga dari akhlak yang tidak baik, selalu menjaga sopan santun dan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya. Sahabat, makna spiritual dalam ihsan, kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Ihsan adalah melakukan segala sesuatu seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Contoh dalam keseharian, dalam bersedekah, tidak hanya memberi ketika ada yang melihat, tetapi tulus karena Allah. Dalam menggunakan media digital, menjaga lisan dan jari agar tidak menyebarkan kebencian atau konten negatif. Dalam membantu orang lain, tidak mengharap pujian, tetapi karena ingin mendapatkan ridha Allah. Ihsan membuat seseorang menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti menghabiskan waktu untuk gosip atau membuang waktu dengan konten yang tidak berfaedah. Sahabat cerita dan makna hidup, dalam waktu yang pendek ini dapat kesimpulan, bagaimana menjadi spiritual yang sejati di zaman sekarang. Di tengah kehidupan modern yang penuh distraksi, spiritualitas dalam Islam, iman, dan ihsan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga sikap dalam bekerja, bersosial, dan menghadapi tantangan hidup. Bukan hanya mencari ketenangan, tetapi juga memperkuat iman dan tidak mudah goyah dengan tren spiritual yang tidak sejalan dengan Islam. Bukan hanya merasa dekat dengan Tuhan, tetapi juga menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita.
Menjadi spiritual dalam Islam berarti hidup dengan penuh kesadaran akan Allah dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Spiritualitas sejati bukan hanya di masjid, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, dan di dunia digital. Semoga kita semua bisa menerapkan makna spiritual yang benar dan tidak terjebak dalam tren yang menyimpang. Amin. Sahabat cerita dan makna hidup, melaksanakan rukun Islam secara benar, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita, menjaga ibadah, seperti salat, puasa, dan zakat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Meningkatkan kualitas ibadah dengan khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesama dengan niat yang ikhlas. Menghindari kesalahan dalam memahami spiritualitas yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Metode yang praktis namun membutuhkan keistiqomahan dalam berbuat agar nilai spiritual selalu terjaga dalam gerak dan diam kita diantaranya, dengan selalu berdoa dalam setiap detik aktivitas kita, memohon ampun dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengisyaratkan tandanya selalu berkomunikasi dengan Allah, melalui doa dan zikir, menandakan bahwa diri kita selalu membutuhkan Allah di sendi keseharian hidup kita. Atau dengan mengedepankan akhlak yang baik secara sadar atau tidak, kita sedang melaksanakan nilai spiritualitas dalam keseharian kita. Sahabat, dengan memahami dan menyadari ketiga hal ini, kita akan memiliki spiritualitas yang benar, yang membuat hati tenang, hidup terarah, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita dan makna hidup, dari pembahasan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa spiritualitas bukan sekadar perasaan atau pengalaman batin, tetapi sebuah keseimbangan antara Islam, kepatuhan kepada syariat, iman, keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ihsan, berbuat baik dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Agar spiritualitas kita benar dan tidak melenceng, maka kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama, memperkuat iman dengan ibadah dan zikir yang khusyuk, menjalankan Islam dengan benar tanpa menyimpang dari ajaran Rasulullah, menghidupkan ihsan dengan akhlak yang baik dan kepedulian kepada sesama. Sahabat cerita dan makna hidup, kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas yang lurus, iman yang kokoh, dan akhlak yang mulia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, wa rizkan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.